Gawat nih, sangat gawat dan sangat berbahaya. Karena sesama Banser terjadi bentrok besar-besaran, yaitu antara Banser Muhibbin para habaib melawan Banser yang tulen, Banser yang mendukung para kiai Nusantara. Ini kalau tidak segera diklarifikasi oleh para kiai, para ulama, para sesepuh dari Nahdlatul Ulama, maka akan sangat berbahaya, akan sangat menakutkan, karena sesama anak muda dari Banser akan saling bentrok. Banser Muhibbin para habaib vs Banser tulen yang mendukung para kiai Nusantara. Oleh sebab itulah kami Al-Fakir Dawa Mu'alim sebagai salah satu kader dari Nahdlatul Ulama akan berusaha untuk mengklarifikasi. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya saudara-saudara adik-adik dari Banser dan Ansor. Kita harus arif dan bijaksana. Jika ada anggota Banser dan Ansor yang mengatakan bahwa ada oknum-oknum yang berusaha mengadu domba dan memecah belah antar warga NU, ini adalah benar. Jadi kalau misalnya nih ada adik-adik anggota Banser dan Ansor yang mengatakan bahwa waspada pada oknum-oknum yang berusaha mengadu domba dan memecah belah antar warga NU, ini sekali lagi adalah benar. Nah, sebagai anggota Ansor dan Banser kita harus tahu siapakah oknum-oknum yang berusaha mengadu domba dan memecah belah antar warga NU itu. Mari kita simak. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususnya anggota Banser dan Ansor yang berusaha memecah belah dan mengadu domba antar warga NU, yaitu mereka yang sejak dari dahulu berusaha mengadu domba dan memecah belah NU, adalah kelompok orang-orang yang mengaku sebagai warga NU. Mereka amaliyahnya mirip dengan NU. Mereka mengaku sebagai warga NU, tetapi mereka mendirikan organisasi tandingan. Bukan hanya mendirikan organisasi tandingan saja, tetapi mereka merasa paling benar, paling suci sendiri. Kemudian mereka seenaknya selalu berusaha menjelek-jelekkan NU, dan mereka mengolok-ngolok ketua umum PBNU. Inilah kelompok orang-orang yang senantiasa berusaha merongrong NU dari dalam. Mereka ini ibarat duri di dalam dagingnya NU. Mereka ini bersembunyi di ketiaknya NU, tetapi tangan mereka memukuli kepalanya NU. Jadi mereka sembunyi di ketiaknya NU, tetapi tangan mereka memukuli orang-orang yang menjadi pelindungnya. Contoh, Gus Dur dihina mati-matian. Gus Dur dihina sebagai orang yang buta mata dan buta hati. Kemudian Ketua Umum PBNU berikutnya, Kiai Haji Said Akil Siraj, dihina mati-matian, dihujat mati-matian, dikatakan liberal, antek-antek, PKI, komunis dan seterusnya. Tidak hanya itu, Gus Yahya dihina, anti-Israel dan seterusnya. Mereka ini orang-orang yang arogan. Mereka di satu sisi berlindung di bawah ketiaknya NU, tetapi mereka memukuli kepala NU. Nah pertanyaannya, siapakah kelompok orang-orang itu? Nah ini adik-adik Banser dan adik-adik Ansor harus paham. Siapakah kelompok orang-orang yang senantiasa seolah-olah mengaku sebagai warga Nahdliyin dan Nahdliyat, mengaku sebagai warga NU, tetapi di balik itu mereka merongrong NU. Kalau seandainya NU itu hancur berantakan, NU itu sudah tidak ada, mereka akan tampil untuk menggantikan NU. Ini bahaya sekali. Nah, untuk menguji kesetiaan mereka, maka kita harus tahu. Cobalah bubarkan organisasi mereka. Mereka sendiri yang membubarkan. Kalau memang mereka mengaku sebagai warga NU, ayo kita masuk ke dalam NU secara keseluruhan, secara utuh, secara kafah. Masuk ke dalam NU secara kafah.
tunduk, hormat dan patuh kepada para kiai, para ulama, para muassis pendiri NU. Enggak usah sok-sokan. Mereka satu sisi kakinya berada di dalam NU, tetapi satu sisi kaki mereka mendirikan organisasi sendiri yang mereka seolah-olah merasa paling benar sendiri. Kemudian seenaknya mereka menghina, menghujat Nahdlatul Ulama. Bahkan tidak segan-segannya Ketua Umum PBNU dihujat, dihina di mana-mana, sehingga orang-orang awam ikut-ikutan menghujat, menghina para ketua umum PBNU. Lah, inilah orang-orang yang dari sejak dahulu berusaha mengadu domba, memecah belah NU. Jadi adik-adik Ansor dan Banser harus paham, bukan kelompoknya Kiai Imad, bukan kelompoknya Gus Abbas Buntet, bukan, tetapi merekalah yang berusaha merongrong NU. Ayo kita renungkan. Jika mereka ini sekali lagi merasa mencintai NU, merasa bagian daripada NU, maka syaratnya mereka harus membubarkan organisasi mereka, lebur ke dalam NU. Enggak usah membuat organisasi tandingan untuk menyaingi NU. Nah, jika mereka tidak mau, jelas sekali, jika mereka tidak mau membubarkan organisasi mereka, jelas sekali mereka ini duri di dalam sekam, duri di dalam tubuh kita. Mereka api yang siap membakar. Jika NU bubar, jika NU hancur, mereka tepuk tangan, mereka akan tampil begitu. Nah, kalau Muhammadiyah jelas, sikap Muhammadiyah sudah jelas kepada mereka. Nah, kalau NU merangkul mereka, tetapi mereka sambil bersembunyi di bawah teriaknya NU, di bawah ketiaknya Nahdlatul Ulama, tetapi justru tangan mereka memukuli kepalanya NU. Ini kan aneh. Oleh sebab itu sekali lagi, wahai saudaraku, para kader Ansor dan Banser dimanapun berada, sebarkan video ini agar kita tidak bingung, agar kita tidak menjadi ragu-ragu. Siapakah sebenarnya orang-orang yang berusaha merongrong NU? Siapakah sebenarnya orang-orangnya yang senantiasa mengadu domba NU? Siapakah sebenarnya orang-orang yang ingin memecah belah NU? Ini sudah jelas cetha terwelo-welo. Bahkan mereka yang senantiasa merongrong NU adalah orang-orang yang ngaku NU, tetapi mereka mendirikan organisasi tandingan. Ini jelas. Kalau hati mereka tunduk taslim kepada NU, mereka tidak akan mau mendirikan organisasi tandingan semacam apapun. Mereka akan lebur ke dalam NU. Demikianlah klarifikasi dari kami sebagai salah satu kader dari Nahdlatul Ulama. Semoga manfaat dan barakah fid dini wa dunyal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.